Halo dulur, welcome back to my channel. Today kita akan belajar tentang Docker Network. Oke, nggak usah babi bu ya, langsung saja kita menuju ke laptop. Ketika kita membuat kontainer, kemudian kontainer itu bisa connect satu sama lain antar kontainer, atau bahkan bisa connect ke luar, ke jaringan luar, atau bisa dihubungi dari luar. Itu tidak serta-merta bisa begitu saja. Behind the scene-nya itu Docker membuatkan suatu network untuk kontainer kita. Di Docker itu ada 5 jenis network. Yang pertama adalah bridge network, overlay network, host network, IP VLAN, dan MAC VLAN. Ketika kita menginstal Docker pertama kali, by default Docker itu sudah membuatkan network untuk kita. Jadi ada 2 built-in network, yaitu bridge network dan host network. Secara kebetulan namanya pun juga sama. Jadi bridge network namanya juga bridge, sedangkan host network namanya juga host. Jadi name itu adalah nama networknya, driver itu adalah jenis networknya. Nah, yang ketiga ada network none. Itu apa artinya? Itu artinya tanpa network. Jadi kalau kita mau bikin kontainer yang tidak connect kemana-mana, bayangkan seperti sebuah komputer tanpa Ethernet card, tanpa WiFi gitu ya. Jadi nggak ada network connectivity. Jadi kita bikin kontainer dengan networknya none. Itu artinya network none. Jadi kontainer tanpa jaringan. Bridge network. Bridge network itu adalah internal Docker network ya. Jadi network internal di dalam Docker. Ini tidak dikenali oleh jaringan luar. Bridge network ini mengisolasi kontainer yang tidak connect ke bridge network yang sama. Jadi kita bisa membuat banyak bridge network ya, nggak terbatas cuma satu saja. Misalkan kita mau bikin 2 atau 3 bridge network, kemudian kontainer 1 connect ke bridge network A, kontainer 2 connect ke bridge network B. Jadi kontainer 1 nggak akan bisa ngobrol dengan kontainer 2 karena connect ke bridge network yang berbeda. Itu artinya isolate containers that are not connected to the same bridge network. Kemudian fungsi dari bridge network itu juga adalah bridging communication between container and host network. Jadi dia menjembatani komunikasi antara networknya kontainer dengan networknya host. Jadi kontainer itu bisa ngobrol dengan jaringan luar, bisa connect ke Google, bisa connect ke WhatsApp, API. Itu karena ada bridge antara network container dengan network host. Default bridge network yang dibuatkan oleh Docker ketika kita pertama kali install itu tidak support internal DNS. Artinya apa? Ketika kita membuat kontainer, 2 kontainer ya, kontainer A dan kontainer B yang connect ke default bridge network, memang kontainer A dan kontainer B itu bisa ngobrol asalkan kita tahu IP-nya, IP kontainer A berapa, kontainer B berapa. Kita tidak bisa misalkan kontainer A memanggil kontainer B dengan memanggil host name-nya atau kontainer name-nya, karena default bridge network itu tidak support internal DNS. Jadi kalau kita pengen kontainer 1 memanggil kontainer 2 dengan kontainer name-nya atau host name-nya, kita harus mengkonekkan kontainer 2 kontainer tersebut ke user defined bridge network ya. Jadi kita bikin bridge network sendiri, bukan bridge network bawaan oleh
Docker. Yang kedua adalah overlay network. Overlay network itu adalah network virtual yang menghubungkan antar kontainer Docker juga, tetapi di host yang berbeda. Jadi di host A ada kontainer DB, di host B ada kontainer web. Bagaimana dua kontainer itu bisa ngobrol? Karena mereka beda host. Disinilah fungsi dari overlay network. Artinya adalah network yang numpang network. Jadi jalurnya numpang ke external network, yaitu networknya host. Jadi overlay network ini skopnya adalah swarm ya. Jadi host A dan host B itu sama-sama ada di dalam satu Docker Swarm. Nah ini nanti akan kita bahas nanti setelah kita belajar tentang Docker Swarm. Karena sekarang kita belum sampai Docker Swarm, jadi overlay network kita skip dulu. Yang ketiga adalah host network. Host network artinya kontainer itu share networknya dengan host, tidak bikin network sendiri. Jadi IP-nya juga pakai IP-nya host, cuma nanti kita membagi-bagi portnya saja. Hati-hati, jangan sampai ada port yang sama. Misalkan di hostnya kalian running web di port 80, kemudian di kontainer kalian juga running web juga port 80. Nah itu bisa konflik, bentrok. Hati-hati. Dan tidak ada bridging. Jadi koneksi komunikasi antara kontainer dengan network luar, external network itu nggak ada bridge, karena langsung share dengan networknya host. Yang keempat dan yang kelima itu IP VLAN dan MAC VLAN. Ini dua-duanya sebenarnya sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan saja. Makanya saya jadikan satu di satu slide ya. Di dalam IP VLAN dan MAC VLAN, kontainer itu connect ke network yang sama dengan host. Jadi subnetnya sama. Misalkan hostnya IP-nya 192.168.1.0. Nanti kontainernya bisa punya IP 192.168.1.2 atau 192.168.1.3. Jadi subnetnya sama. Kontainer ini pun juga bisa dikenali langsung dari luar. Jadi nggak ada bridging juga ya. Connect directly ke host network. IP-nya satu subnet. Cuma bedanya IP VLAN dan MAC VLAN. Kalau IP VLAN itu MAC address-nya satu, yaitu MAC address-nya si host. Jadi nanti MAC address-nya si host itu broadcast 3 IP ke network ya. Jadi kalau kita dari komputer klien atau dari router, baik IP host, IP container 1, IP container 2, nanti MAC address-nya kedeteknya sama. Nah ini ada beberapa software yang tidak support, seperti software network monitoring biasanya nggak support. Ini akan didetek sebagai IP spoofing gitu biasanya. Ini kok ethernya sama, kok ini kok ada IP tapi MAC address-nya kok sama ini gitu. Kemudian yang MAC VLAN. Nah, ini bedanya MAC VLAN dengan IP VLAN. Kalau MAC VLAN itu kontainer nanti punya MAC address sendiri. Jadi walaupun Ethernetnya sama, cuma satu ETH0 punyanya si host, tapi nanti akan dibikinkan satu MAC address tiap kontainer. Jadi kalau ada satu host dengan dua kontainer tersebut networknya modenya MAC VLAN, maka nanti di jaringan akan kedeteksi 3 MAC address 3 IP ya. Itu bisa kalian lihat dari komputer klien. Pertama kalian ping dulu IP-nya. Misalkan kalian ping IP kontainer 1, kemudian ping IP kontainer 2, kemudian ping IP hostnya, kemudian kalian ARP min A. Itu akan kelihatan MAC address-nya beda. Jadi fungsi ARP itu adalah untuk menampilkan MAC address dari komputer-komputer yang pernah kita connect. Contohnya dengan cara ping tadi ya. Cukup untuk teorinya. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk praktek. Yang pertama, idenya saya akan
mensimulasikan bridge network, host network, dan non. Dan nanti saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menggunakan atau bagaimana sih behaviornya dari 3 built-in network tadi. Jadi network bawaan yang waktu pertama kali kita install Docker itu yaitu bridge, host, dan non. Di gambar ini nanti saya akan membuat kontainer web 1 dan web 2 yang akan connect ke default bridge network. Kemudian saya juga akan membuat kontainer X yang connect ke host network. Dan yang ketiga saya akan membuat kontainer Y yang tidak connect kemana-mana, yaitu networknya non. Nah, setelah 3 itu nanti saya juga akan mendemokan user defined bridge ya. Saya akan membuat bridge network sendiri. Jadi di sini nanti kalian bisa lihat bedanya. Kalau default bridge network itu nggak support DNS, kalau user defined bridge network itu nanti support DNS. Oke, langsung saja kita ke konsol. Oke, kita sudah ada di konsol. Sekarang pengenalan komen yang pertama. Komen untuk menampilkan network Docker adalah Docker Network OS. Nah, ini adalah network bawaan. Saya belum bikin network apa-apa ya. Kemudian saya akan membuat kontainer yang connect ke bridge network, default bridge network. Saya akan menggunakan image Alpine, Docker images grep Alpine ya. Oke, saya punya image Alpine yang sudah saya customize sendiri. Saya install ping, nslookup agar kebutuhan untuk, pokoknya saya install tools untuk kebutuhan demo networking. Kalian masih ingat kan cara membuat Docker file di tutorial yang nomor berapa ya? 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi nanti kalian bisa pakai base image Alpine, kemudian di dalamnya kalian install utility networknya ya. Oke, sekarang saya buat kontainer 1. Saya kasih nama web 1. Karena koneksinya ke default bridge network, saya tidak perlu menyebutkan networknya karena secara default dia akan connect ke default bridge network. Nama image-nya Alpine, tag-nya 310 MySQL. Nah, ini ada satu tips untuk teman-teman. Ketika kita membuat kontainer, kita harus menyertakan komen apa yang akan dijalankan oleh kontainer tersebut. Tanpa komen, artinya kontainer tersebut tanpa proses, dan dia akan secara langsung exit. Sementara komen parameter RM, artinya ketika kita stop kontainer, dia akan otomatis kontainernya dihapus. Jadi biar gak terlalu banyak sampah ya. Oke, saya kasih tahu bedanya ya kalau tanpa komen dengan menggunakan komen. Ini yang tanpa komen dulu. Kalian lihat kontainernya langsung exit, tidak jalan dia. Karena tidak ada komen yang jalan. Coba kita remove rm web 1, kemudian kita bikin lagi dengan komen sh min-c, jadi shell, kemudian kita jalankan tail saja, tail min-f/dev source. Jadi tail nothing, ngetel tapi nggak ngetel apa-apa, kosong kan. Yang penting ada komen yang jalan, itu aja syaratnya. Nah, dia jalan ya. Itulah bedanya kontainer, Docker container dengan VM. Kalau VM itu OS,
Jadi tanpa proses ya dia jalan. Kalau kontainer itu adalah proses, nggak ada proses ya kontainer nggak jalan, itu bedanya. Kemudian saya akan membuat satu lagi kontainer web 2, image-nya sama. Oke, sekarang ada 2 kontainer yang by default mereka 2 kontainer ini akan connect ke default bridge network. Coba kita inspect bridge network, docker network inspect bridge. Jadi nama networknya bridge. Perhatikan di sini ada 2 kontainer yang connect ke network ini, web 1 dan web 2, web 2 dan web 1 beserta IP-nya. Ya. Di tutorial yang pertama kita juga sudah belajar cara melihat IP dari sebuah kontainer dengan cara menginspek kontainernya. Bisa dengan cara itu juga, docker inspect web 1. Grab saja addressnya. IP-nya 172.17.02 ya, sama ya, web 1. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke kontainer web 1. Web 1. Kita ping kontainer web 2. Karena dia connect ke bridge network yang sama, dia akan bisa connect ya, ping, berhasil. Tapi karena default bridge network itu tidak support DNS seperti yang sudah saya jelaskan di materi tadi, dia nggak bisa ping kontainer web 2 dengan kontainer name-nya atau host name-nya, bad address, karena nggak bisa resolve ya, nggak ada DNS-nya. Bedakan dengan user defined bridge network. Nah, ini sekalian saja saya akan membuat satu network, bridge network, yang mana untuk user defined bridge itu nanti akan support DNS. Komennya docker network create id driver. Jadi kan ada nama network dan nama drivernya. Jadi cara create-nya adalah docker network create drivernya bridge. Kemudian saya kasih subnet. Kalau yang defaultnya kan 172.17 ya. Saya ini saya kasih 172.18. Oke. Kemudian nama networknya adalah my bridge 1. Sekalian saya bikin my bridge 2. Subnetnya harus beda ya, ini 19. Oke. Sekarang saya akan membuat kontainer web 3 dan web 4 yang sama-sama connect ke my bridge 1. Kasih nama web 3, ada satu parameter untuk mengkonekkan ke network ya, namanya map my bridge 1. Oke. And one more, web 4 my bridge 2. Sorry, harusnya sama my bridge 1 ya. Saya remove dulu, docker stop web 4. Docker rm web 4. Kita create ulang, connectnya tetap ke my bridge 1. Baru saya bikin satu kontainer lagi yang connect ke my bridge 2.
misalkan kontainer ini adalah database ya, atau Redis namanya, nama aja, padahal dia Alpin ya, MyBridge2. Oke. So, di sini ada 2 kontainer Web3 dan Web4 connect ke MyBridge1 dan 1 kontainer Redis connect ke MyBridge2. Ekspektasinya adalah Web3 bisa connect dengan Web4. Tapi Web3 dan Web4 tidak bisa connect ke Redis karena beda bridge network, dan sebaliknya Redis nggak bisa connect Web3 Web4. Kita buktikan. Docker network Docker exact. Kita masuk ke Web3, kita ping Web4. Nah, ini bedanya. Kalau user defined bridge itu support DNS, jadi kita cukup sebutkan nama kontainernya, bisa. Dan sebaliknya, Web4 ping Web3. Ini ping Web1 nggak bakal bisa karena beda network. Ping Redis juga nggak bisa, beda network. Sekarang kita coba masuk ke Redis. Ini nggak akan bisa ping Web3 ya, Web4 pun juga nggak bisa. Bahkan ini kan mungkin kalian akan menganggap, oh itu nggak bisa connect karena emang nggak resolve. Coba pakai IP-nya, tetap nggak akan bisa karena beda network. Coba ya, ini adalah IP-nya Web3. Ping. Nggak bisa. RTO. Nah, kontainer itu bisa connect ke multi network. Jadi kalau tadi Web3 dan Web4 itu connect ke MyBridge1, saya akan mencoba yang Web4 saya konekkan ke MyBridge2. Jadi Web4 nanti bisa connect ke MyBridge1 dan MyBridge2. Komennya adalah docker network connect MyBridge2. Jadi nama networknya, kemudian nama kontainernya Web4. Nah, sekarang Redis dan Web4 bisa saling ngobrol karena mereka satu network. Namun Redis tetap nggak bisa ngobrol dengan Web3 karena beda network. Ya, kita coba masuk ke Web4. Ini masih bisa ngobrol dengan Web3 karena satu network, dan sekarang bisa ngobrol dengan Redis karena juga satu network. Oke, kita coba dari Redis. Dia bisa ngobrol dengan Web4 karena sudah satu network, tapi tetap nggak bisa ngobrol dengan Web3 karena beda network. Itu untuk network bridge ya. Oh ya, untuk network bridge dia itu diisolasi ya dari network luar. Cara agar dia bisa ngobrol dengan dunia luar itu adalah dengan bridging. Itu untuk outgoing itu sudah ada nothing. Jadi ketika kita bikin kontainer sama Docker host itu sudah otomatis dibuatkan NAT untuk outgoingnya. Bisa kalian lihat di table NAT ya. Happy table. Ya. Di sini udah ada NAT. Kan kita ada tiga bridge network ya. Default bridge network. Kemudian ini MyBridge1 dan ini adalah MyBridge2. Jadi ada 3 bridging ya untuk koneksi keluar. Bagaimana dengan koneksi masuk? Kalian ingat kan pelajaran bagaimana kita mempublish kontainer NGX agar bisa di-hit dari luar.
Nah, saya akan membuatkan satu contoh kontainer yang bisa dihit dari luar. Misalkan saya bikin web public ya, nama kontainer web public, connect-nya dari connect ke network IP 1, tapi dia juga harapannya bisa di connect dari luar port 80. Misalkan kita binding ke port 80 di host NP 80 lah di hostnya, kita binding ke port 80 di kontainer dash. Behind the scene-nya ketika kita binding port antara kontainer dengan host, itu sebenarnya Docker membuatkan nothing juga di IP table. Jadi destinasi port 8080 di host itu akan ditranslate ke port 80 di container. Kalian bisa lihat juga di IP table NAT ya, ada proses nothing di sana. Kenapa kurang S terus sih? Nah, perhatikan ada satu tambahan rule nih di bawah ini. Dia melalui port 8080 di host akan ditranslate ke, ini adalah IP container dan ini port dari container. Perhatikan, ini adalah IP dari container yang baru saja kita buat, web public. Docker inspect web public addr sama. Jadi itu adalah behind the scene-nya ya, yang dilakukan Docker ketika kita itu binding port host dengan port container. Oke, sekarang kita ke network yang selanjutnya adalah network host. Kita akan mencoba membuat kontainer namanya web host ya. Kita nggak perlu publish. Net host. Network host itu kan antara kontainer dengan host itu share network namespace yang sama ya. Jadi networknya sama dengan host, nggak ada bedanya. Yang membedakan nanti portnya saja. Jangan sampai port service di kontainer itu sama dengan service yang running di host, nanti akan bentrok. Untuk membuktikannya, saya akan menampilkan interface di host ya, network interface di host. Wow, banyak sekali. Perhatikan ini saja salah satu. Di sini adalah interface-nya WiFi, IP-nya sekian. Ini akan sama dengan di kontainer nantinya karena dia share same network namespace. Docker exec NTI web public. Web host, saya jadi bingung. Oke, banyak sekali interface-nya ya. Ini interface yang kita lihat di host sama dengan yang dilihat di kontainer karena memang mereka share, dipakai berdua. Jadi kalau di kontainer kalian running Nginx atau apalah, running di port tertentu, itu kalian nggak perlu membinding port lagi. Jadi parameter min p ini sudah tidak diperlukan lagi karena otomatis terlihat dari luar ya. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah network none, artinya kontainer tanpa connectivity, nggak ada ethernetnya, nggak ada wifi nya,
nggak bisa connect kemana-mana. Coba saya bikin satu kontainer namanya nobody, kontainer nobody, networknya none 86 bahasa Inggrisnya none. Oke, docker exec nobody sh, nggak ada interface sama sekali ya, hanya loopback interface 1.2.0.0.1. dia bahkan nggak bisa connect ke mana-mana ya, ke Google juga nggak bisa, nggak bisa connect kemana-mana. Oh ya, dari semua network tadi, bridge, default bridge, user define atau host, itu otomatis bisa connect ke internet ya, keluar ya, karena ada bridging tadi. Tadi saya lupa tidak mendemokan ya. Coba kan web 1. Bisa. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari bridge, host, dan none. Kalian lihat di sini ada proses nothing ya di sini ya. Ketika komunikasi keluar, dia di NAT, masuk juga di NAT tadi. Selanjutnya adalah IP VLAN dan MAC VLAN. Oke, saya tadi membersihkan environment dulu ya sebelum kita demo IP VLAN dan MAC VLAN, biar nggak bingung. Udah kebanyakan kontainer, udah saya hapus semua ya. Networknya juga sudah kembali default network saja. Sekarang saya akan membuat kontainer yang connect ke IP VLAN dan MAC VLAN ya. Perhatikan nanti IP VLAN maupun MAC VLAN itu nanti IP-nya akan sama dengan host ya. Maksud saya dari segi subnetnya, bukan IP-nya sama. Saya akan bikin IP VLAN dulu. IP VLAN atau MAC VLAN juga itu dia connect ke interface di host langsung ya, salah satu interface di host. Jadi parent interface-nya itu interface-nya di host. Di sini interface host yang connect ke internet itu adalah interface WiFi WLP. Jadi nanti parentnya adalah ini, docker network create, drivernya adalah IP VLAN, subnetnya sama dengan subnetnya host ya, ini 192.168.0.0/24. gateway-nya default 192.168.0.1 ya. Kemudian option parent. Nah, parent itu adalah interface parentnya, interface di hostnya. Nama networknya adalah my IP VLAN. Oke. Kemudian saya akan membuat satu kontainer docker run. Oke. C1 namanya. Networknya adalah my IP VLAN. Saya harus assign IP-nya secara manual ya, agar tidak bentrok dengan IP yang ada di network di WiFi rumah saya. Karena tadi saya bikin networknya tanpa parameter apa-apa, hanya menyebutkan subnet. Sebenarnya ada satu parameter lagi yaitu IP range.
Jadi Docker nanti akan assign IP di dalam range tersebut, jadi nggak sampai bentrok dengan yang sudah ada di network existingnya. Oke, saya buat IP-nya 192.168.50 ya. Oke, Docker exec menti c1 IP-nya 192.168.050. Kita coba ping ke Google. Kok CM ya, tapi kok nyaut com. Oke, nyaut ya. Cuma IP VLAN dan MAC VLAN itu ada keterbatasan, dia tidak akan bisa ping IP dari Docker hostnya. Saya nggak tahu alasannya, tapi emang itu limitasinya ya. Sebenarnya ada cara, tapi juga kata orang di forum-forum, buat apa? Belum nggak ada keperluannya. Saya coba akan buktikan ya, benar apa enggak. 168.02 ini adalah IP laptop saya. Ya, nggak bisa teman-teman. Tapi saya bisa connect ke handphone saya. HP saya itu IP-nya 192.168.0.4. Ya, tapi pingnya enable nggak ya di HP? Oh ya, enable. Oke. Saya akan coba ping kontainer ini dari HP saya. Tapi karena handphone saya ini saya pakai untuk merekam audio, jadi ya saya stop dulu ya. Nanti mohon maaf kalau audionya agak kurang jelas karena saya nanti akan mengambil audio dari laptop. Ini handphone saya akan saya stop dulu. Oke, ini audio dari laptop. Sekarang saya connect ke handphone saya. HDB connect 192.168.0.4. Udah connect ya. Oh, already connected. Karena akan saya remote hub. Saya akan meremote handphone saya. Oke, ini saya tutup kameranya. Saya buka Termux. Where are you, Termux? P Q R S T ya, here. Oke, sekarang saya ping. Skip dulu. Oh, ini karena landscape handphone saya, tak apa-apa. Ping 192.168.0.50 ya, ini IP dari kontainer. Kok 160 sih? Ping 192.168.0.50 ya, ini IP dari kontainer. Kemudian saya coba ping 192.168.0.2, ini adalah IP laptop ya. Kemudian saya coba perlihatkan MAC address-nya ya. Perhatikan IP container dan IP laptop, MAC address-nya sama. Jadi kalau IP VLAN itu share MAC address-nya. Kalau MAC VLAN sama dengan IP VLAN, cuma nanti MAC address-nya beda, akan punya MAC address sendiri. Di sini saya nggak bisa mendemokan MAC VLAN karena MAC VLAN itu harus connect ke LAN ini ya, kabel ya, bukan ke WiFi ya. Saya nggak tahu, saya sudah mencoba WiFi nggak berhasil. Kalau pakai LAN berhasil kemarin, cuman
karena saat ini saya connectnya nggak pakai LAN, jadi nggak bisa saya demokan. Mungkin nanti saya hanya akan ngasih tahu komennya saja apa. Untuk demonya nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Oke, sekarang saya akan kembali menyalakan audio recorder dari HP. Sekarang saya sudah pakai audio dari HP ya, lebih jelas suaranya. Sebelumnya kita sudah mempraktekkan yang IP VLAN. Untuk Mac VLAN, komennya sama persis dengan IP VLAN, cuma beda driver saja. Dan nanti outputnya perbedaannya hanyalah untuk kontainer dia punya MAC address sendiri. Saya harus IP VLAN-nya harus saya hapus dulu karena nanti subnetnya akan overlap ya. Karena laptop saya hanya connect ke satu network, bukan ke dua network. Kita stop dulu kontainernya. Kemudian kita remove kontainernya dan kita hapus networknya. Kita buat network Mac VLAN. Drivernya adalah Mac VLAN. Ya, perbedaannya cuma di situ saja. Driver Mac VLAN. Kita kasih nama My Mac VLAN. Dan parentnya ini harus Ethernet ya, bukan ke WiFi. Kalau ke WiFi gagal. Tapi karena Ethernet saya juga nggak nyambung, juga akan gagal. Tetap aja nggak bisa connect. Oke, sudah connect, sudah ada networknya. Untuk membuat containernya juga sama. Mainnetnya My Mac VLAN ya, nama network. IP-nya saya kasih 51. Oke. Check main My tipe A. Oke. IP-nya 192.168.051. Tapi dia tidak bisa connect teman-teman karena ya seperti saya ngomong tadi, ini hanya bisa kalau pakai kabel. Kalau pakai WiFi nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, mohon maaf itu keterbatasannya. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan konekkan laptop saya pakai kabelnya, karena saya harus ini ya, lepas akses pointnya saya taruh di meja sini biar dekat laptop karena kabel LAN saya pendek. Jadi ribet ya, mohon maaf. Baiklah dulur, bagaimana tutorialnya? Lumayan pusing ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Ya memang perlu waktu, perlu praktek terus ya, biar benar-benar memahami materinya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih laler padahal aku satu. Oke, salam dari desa.